Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas, peserta PKDP tahun 2024 PTP UNC Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergantung dalam organisasi pendidikan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Manajemen pendidikan merupakan suatu penataan bidang gerapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar. Pembelajarannya di dalam suatu latar yang distruktur oleh sekolah. Adapun contoh-contoh pendidikan formal yaitu pendidikan dasar, seperti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, atau madrasah sanawiyah. Pada pendidikan menengah, yaitu seperti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan yang terfokus pada keterampilan dan keahlian tertentu. Yang selanjutnya pada pendidikan tinggi, yaitu ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menggelar atau memberi pendidikan gelar diploma. Yang selanjutnya ada pendidikan profesi, seperti program profesi seperti pendidikan profesi guru atau PPG, program profesi dokter, program profesi dokter, akuntan, apoteker, dan sebagainya. Ada juga pendidikan khusus, yaitu berupa sekolah luar biasa atau SLB, ada juga sekolah inklusi. Yang selanjutnya pendidikan informal. Pendidikan yang selanjutnya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah suatu kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar. Dan pembelajarannya di dalam suatu latar yang diorganisasi atau berstruktur yang terjadi di luar sistem persekolahan. Beberapa contoh yang berkaitan dengan pendidikan non-formal yaitu kursus dan pelatihan seperti kursus bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Ada juga kursus komputer, kursus keterampilan teknik seperti otomotif, tata boga, tata rias, dan menjahit. Ada juga kursus musik. Selanjutnya ada pelatihan keguruan. Yang selanjutnya ada pelatihan kejuruan, yaitu pelatihan untuk keterampilan kerja tertentu. Ada juga mengikuti workshop dan seminar. Ada juga pendidikan keaksaraan dan pengentasan buta huruf, pendidikan kesetaraan, bimbingan belajar atau les. Yang selanjutnya ada pendidikan keterampilan hidup atau life skill, ada komunitas belajar dan kelompok studi, dan juga yang terakhir ada program pelatihan bagi karyawan. Yang selanjutnya pendidikan informal. Pendidikan informal sendiri yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Beberapa contoh berkaitan dengan pendidikan informal yaitu belajar dari keluarga, yaitu orang tua mengajarkan nilai-nilai moral,
etika, atau keterampilan dasar seperti cara berbicara sopan, menghormati orang lain, atau menjaga kebersihan. Ada juga pembelajaran mandiri seperti internet, yaitu dengan menggunakan YouTube, Wikipedia, dan lain-lain. Bimbingan dari teman atau komunitas seperti belajar bermain alat musik, olahraga, atau hobi lainnya. Ada juga dengan mengikuti workshop dan seminar, yaitu mengikuti acara-acara seperti seminar motivasi, workshop kreatif, dan pelatihan singkat. Ada juga kegiatan keagamaan seperti pengajian atau keagamaan lainnya, kegiatan sosial dan organisasi. Contohnya bergabung dalam organisasi masyarakat atau komunitas seperti pramuka, pecinta alam, dan karang taruna. Pembelajaran melalui pengalaman kerja. Pembelajaran melalui pengalaman kerja. Yaitu banyak keterampilan yang dipelajari langsung dari tempat kerja, terutama pada pekerjaan yang mengandalkan pelatihan di tempat, seperti on the job training, misalnya belajar dari menggunakan mesin tertentu di pabrik atau cara melayani pelanggan di toko. Yang selanjutnya yaitu dengan cara membaca buku atau artikel, belajar dari lingkungan sekitar, itu belajar mengamati perilaku orang lain, memahami budaya lokal, atau mengembangkan keterampilan baru melalui pengalaman hidup sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Secara umum fungsi manajemen pendidikan yaitu berupa planning, organizing, staffing, directing, leading, coordinating, motivating, controlling, reporting, dan forecasting. Adapun planning dapat diartikan yaitu proses perencanaan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada organizing. Organizing berarti pengorganisasian dengan maksud proses menyusun sumber daya dan aktivitas dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada staffing. Staffing berarti penempatan sumber daya manusia, yaitu proses pengadaan dan penempatan orang yang tepat untuk posisi yang tepat dalam organisasi. Yang keempat ada directing atau pengarahan, yaitu proses memberikan petunjuk dan memimpin anggota tim agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Yang kelima ada leading, yaitu kepemimpinan, yaitu merujuk pada kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain agar mereka berkontribusi dengan semangat dan efisien terhadap tujuan organisasi. Yang keenam ada coordinating atau koordinasi, yaitu proses mengatur berbagai aktivitas sumber daya dan tim agar berjalan harmonis dan berintegrasi dengan tujuan yang sama, menghindari duplikasi atau usaha konflik antar bagian atau konflik antar bagian. Yang ketujuh ada motivating atau memotivasi. Proses menginspirasi dan mendorong orang untuk berusaha lebih keras mencapai tujuan dan tetap berkomitmen terhadap pekerjaan atau tugas mereka. Yang kedelapan ada controlling atau pengendalian, yaitu proses memonitor kinerja untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Yang kesembilan ada reporting atau pelaporan, yaitu proses menyusun dan menyampaikan informasi yang relevan mengenai kinerja, status, dan perkembangan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, pemangku kepentingan, atau otoritas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu forecasting atau peramalan. Proses memprediksi atau meramalkan kondisi massa dengan berdasarkan data, tren, atau pola yang ada untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi, yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel
sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Dan yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Beberapa urgensi manajemen pendidikan formal, non-formal, dan informal. Urgensi manajemen pendidikan formal diantaranya standarisasi dan mutu pendidikan, pengembangan kompetensi akademik, dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, urgensi manajemen pendidikan non-formal. Beberapa urgensi manajemen pendidikan non-formal yaitu keterampilan praktis dan kemandirian, fleksibilitas dalam pendidikan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang ketiga, urgensi manajemen pendidikan informal, yaitu pembentukan karakter dan moral, adaptasi sosial dan budaya, dan pengembangan dan pembangunan keterampilan hidup sehari-hari. Berdasarkan materi tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan formal, non-formal, dan informal memiliki tujuan akhir membangun individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap untuk menghadapi tantangan hidup. Sinergi antara ketiganya penting untuk menciptakan masyarakat yang berpendidikan komprehensif, di mana setiap jalur pendidikan berkontribusi sesuai dengan kelebihan masing-masing. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.